Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi sama salah satu rockstar. Buat kalian anak-anak tahun 90-an pasti tahu siapa Doi. Pasti tahu gitaris legend ini. Siapa sih nggak kenal band Elemen? Saat ini gue sama Mas Adit, salah satu gitaris Elemen. Ngobrol iseng, ngobrol masalah tentang kehidupan. Jadi gue mau menghadirkan anime teman-teman gitu ya Mas, terkait fans lu yang mungkin sudah lama nanya Elemen ini kemana sih? Kemana sih seorang band legend ini? Buat menghilangkan kerinduan teman-teman, boleh dah di sharing ya? Gimana sih awalnya lu bisa gabung sama Elemen? Oh iya, cerita flashbacknya ya. Flashbacknya. Kalau tadi Elemen kemana? Masih ada. Maksudnya sampai hari ini kita masih eksis, masih berkarya. Tapi memang setelah gue pribadi kan sebenarnya sempat resign dari Elemen 2008. Baru gabung lagi di Elemen itu 2017 akhir. Jadi hampir 9 tahun lebih lah ya. 2008 ya. Hampir 9 lebih ya, 2008 sampai 2017 gue sempat tidak bergabung dengan Elemen, tapi 2017 Elemen akhirnya ngumpul lagi, termasuk Lucky dan Ibang yang tadinya Elemen sebetulnya tinggal berempat terakhir, tapi masih jalan, tapi tinggal berempat. Akhirnya 2017 akhir ngumpul lagi semua, terus sempat waktu itu pas mulai kita pakai nama Elemen Reunion. Pas masuk akhirnya kita ternyata responnya bagus, manggungnya eksistensinya lumayan. Terus kita kepotong di pandemi 2020, gitu kan. Tapi sebelum sampai pandemi ternyata Ibang keluar lagi dari Elemen. Jadi Elemen balik lagi tinggal berenam. Terus 2020 pandemi kan semua jadwal panggung di stop tuh. Nah, akhirnya kita rekaman lagi album setelah terakhir ngeluarin album di 2008, 2020 pas pandemi itu untuk supaya kita tetap ada kegiatan, akhirnya kita rekaman album baru namanya New World. Itu album ke 9 Elemen, New World Resonansi. Itu dirilis selama pandemi yang kita pikir tadinya cuma sebentar, ternyata 2021 masih pandemi. Akhirnya Elemen bikin lagi merilis album namanya live version. Itu kumpulan kita manggung beberapa lagu hits kita dengan versi panggung, kita rekam secara audio dan akhirnya dibikin versi live versionnya, dan ya terus sampai sekarang lagi. Dan sekarang malah Ibang baru balik lagi, jadi kita balik lagi bertujuh dengan formasi awal setelan pabrik. Oke, ini kan bicara tahun 2021 ya, terakhir kan kalian bikin album. Iya, 2020 tadi. 2021 live version. Iya. Nah, kita tarik mundur nih. Yang gue dengar gitu ya, di tahun 97 tuh kalian banyak. 98. Oke. 98 banyak ditolakin sama label tuh. Oh iya. Gimana bisa sampai seorang band besar Elemen reject sama iya. Banyak orang berpikir bahwa kan dulu kan Elemen dimulai oleh sebagian personil yang mulai itu ada Didi, Lucky, Arya adik gua, sama almarhum Roni Setiawan, vokalis pertama Elemen sebelum Ferdi. Kebetulan empat-empatnya ini adalah jebolan dari yang memulai karya di dunia modeling, coverboy semuanya. Coverboy. Nah 98 itu kan ada Krismon. Karena Krismon itulah akhirnya 4 anak ini bersama dengan Johan Yahya juga dulu adalah manajernya Elemen yang pertama, mencoba sebuah peruntungan baru gitu untuk ke industri musik, tapi dengan membuat band. Nah, permasalahan awalnya adalah stigmanya nih, bro. Di Indonesia ini kebetulan mungkin saat itu belum kebanyakan orang yang dari dunia model terjun ke dunia musik yang sebelumnya kebetulan mungkin belum pernah ada yang namanya band. Adanya boy band. Oke. Boy band ya berarti sekumpulan orang
satu grup, tapi semuanya nyanyi dengan koreografi dance dan lain-lain. Tapi yang band, yang menciptakan karya sendiri, memainkan instrumen sendiri, selayaknya band, itu mungkin waktu itu adalah baru Elemen. Orang berpikir itu menjadi jalan jalan yang mudah gitu ya. Akhirnya orang berpikir karena lu model, akhirnya bisa terjun ke dunia musik jauh lebih gampang dibanding lu bukan siapa-siapa. Sebetulnya enggak. Ya. Justru sebenarnya itu adalah jadi kayak bumerang. Karena tidak ada yang percaya kalau kita beneran ngeband. Ya tidak hanya orang-orang ya, stigma orang yang kalau dari dunia model ke dunia musik, stigma paling cuma jual tampang, paling boyband itu tuh udah stigma di masyarakat sampai ke media bahkan ke label tuh nggak ada yang menerima, jadi 2 tahun dari 98 kalau 9 akhirnya kita diterima di 99 itu 1 tahun pertama tuh nggak ada yang mau nerima satupun label di Indonesia. Waktu kita kirim portfolionya, demonya, mereka gue belum gabung, gue cuman tahu proses ceritanya. Nggak ada label yang terima, malah ada satu label tanpa harus gue menyebutkan nama, mereka mau mengontrak Elemen tapi jadi boy band. Boy band gitu, jangan band. Kalau lu jadi boy band, kita sign nih sekarang. Nggak mau lah, emang anak-anak maunya ngeband. Didi itu memang ngedrum, Arya itu memang main gitar, Lucky itu memang dulunya anak band gitu. Nah, ya kita tetap maunya ngeband gitu. Jadi ya cukup pelik sampai akhirnya kita kan juga diproduksi Hari Budiman, Jan Yuhadiaya, tolak sampai di satu titik Pai yang slang beat, BIP juga gitu sampai sekarang. Justru dia yang pada saat nyaris tidak bisa dapat satu way out nih, mau diapain nih project, dia tiba-tiba coba gue bawa deh demonya. Akhirnya dia ketemu dengan Pak Yusak dari Universal Musik Indonesia. Tahu pulangnya, udah lu besok dipanggil ke Universal. Udah lu langsung ke sana aja, datang ke sana, ternyata langsung ditawarin kontrak 3 album dari Universal. Begitu tuh nggak percaya. 3 album. Kok lu bisa Pak sampai misalkan waktu itu pertanyaannya bisa, yang di sementara label-label yang lain tidak ada yang menerima, kok ini mau gitu loh Pak. Ya itu mah kecap-kecapnya gua. Tapi yang paling utama adalah dia tidak bawa foto. Sih. Jadi kalau yang sebelumnya label yang lain kita si Johan Yahya itu mungkin selalu bawa profilnya Didi, profilnya Lucky, almarhum Roni Setiawan yang basicnya adalah cover boy, terus ada foto-fotonya. Nah itu ternyata jadi bumerang, tidak dipercaya. Tapi pada saat mungkin Pak nggak pakai foto nih, ini ada band, nih demonya, dengerin, ternyata suka, ya udah besok mereka gue suruh datang ke sini dan mereka baru ingat, kayaknya lu pada model gitu. Jadi justru tanpa bawa foto malah diterima gitu. Itu awalnya. Jadi lu resmi join gabung sama si Elemen ini kapan tuh? 98 akhir gua. Setelah proyeknya diterima Universal. Oh enggak. Jadi udah proses mixing udah hampir berapa lagu lah, sekitar 7 atau 8 lagu. Gue baru gabung. Awal gabungnya juga karena yang duluan gabung kan adik gue kan, Arya kan. Okay. Nah, tapi karena Arya dulu, Arya itu kan ada beda sama gue dari zaman dulunya. Kalau gue kan anaknya nongkrong kemana-mana, dia tuh agak introvert kan memang. Nah sekali waktu dulu pas dia udah jadi model, terus ditawarin ada panggilan buat Elemen. Daerahnya di mana studionya? Cempaka Putih. Karena adik gue tuh pernah dipalak dan lain-lain pas lagi di perjalanan, akhirnya bokap gue minta tolong gue untuk lu temenin tuh adik lu lah ke daerah Cempaka Putih. Gue dari SMA juga udah tahu lah daerah Cempaka Putih, mainnya segala macam, pasar ular dan lain-lain lah, era-era itu lah ya. Udah gue anterin sana. Oh ternyata ini latihannya Elemen, rekamannya Elemen. Jadi setiap Arya ke Jakarta untuk latihan sama Elemen, ya gue nganterin. Tapi gue nggak masuk ke dalam. Gue cuma nongkrong di luaran aja. Nongkrong sama siapa aja yang ada di studio lah gitu. Nongkrong. Di rekaman, latihan gue di luar nongkrong. Ntar pulang. Atau kalau nginep besoknya pulang. Sekali waktu ada studionya lagi kosong, ada studio latihannya lagi kosong. Gue sambil nunggu adik gue mungkin lagi di dalam sama Elemen. Gue iseng main gitar.
Orang studinya kosong, lagi nggak ada yang latihan, bisa main gitar. Ternyata pas gue main gitar, kayaknya Hari Budiman Manjaya itu ngeliat. Habis itu gue langsung ditawarin. Tapi gue nggak langsung bilang iya waktu itu karena gue ada band juga di Bogor sebelumnya. Jadi gue harus ngobrol dulu sama teman-teman gue di Bogor, terus gue ngobrol dulu sama bokap nyokap gue gitu gimana gitu. Setelah ngobrol, hampir 2 minggu setelah itu baru gue, oke, gue coba deh gabung sama Elemen. Ada gue lurusin beberapa lagu yang belum di mixing. Gitu. Oke. Nah, dari mulai ditawarin 3 album, lalu booming, sempat ngerasain titik terendah nggak bersama Elemen? Atau Elemennya yang mengalami titik di mana kok kayaknya ini titik tersulit gitu? Ntar, gue nyalain dulu. Berat ini pertanyaannya. Jadi kalau misalkan tadi orang pikir setelah kita bayangannya setelah diterima label, kontrak, dream come true lah. Maksudnya orang pengen rekaman untuk zaman dulu kan mau rekaman di kontrak label tuh susahnya setengah mati kan. Terus di kontrak kita pikir akhirnya kita bisa rekaman punya karya. Ternyata penderitaannya belum selesai. Setelah perjalanan panjang untuk diterima label, penderitaannya masih berlanjut nih, masih ada to be continue dari Tuhan buat lo, belum waktunya senang. Kita rilis, ternyata stigma orang Indonesia yang hobinya langsung ngejudge bahwa dari model paling jual tampang itu masih. Jadi selama setahun lebih kita dari 99, akhirnya kita rilis album tahun 99, album pertama. 99 sampai 2000 kita manggung itu cuman buat ditimpukin orang. Ditimpukin, setiap manggung ditimpukin. Jangan kitanya udah di atas panggung baru disebutin namanya hostnya atau MC-nya gitu, Elemen. Itu penonton tuh, banci, homo, wah dilemparin gitu. Ya tapi kita tetap manggung gitu. Jadi setahun itu kita pasrah manggung itu hanya bukan memperkenalkan karya tapi untuk ditimpukin di semua kota, di apapun eventnya. Ditimpukin, terus radio nggak ada yang mau muter. Boro-boro TV, kita nggak usah ngomong TV deh. Radio nggak ada yang mau muter. Alasannya? Stigma jual tampang itu. Masih tentang opini masyarakat berarti ya? Mereka takut untuk muterin. Indonesia itu kan bangsa yang mudah sekali ngejudge. Iya, benar. Tanpa, jadi, oh ini langsung ngejudge, tapi mereka nggak mau lihat dulu. Gini lah paling gampang. Langsung ngegas tanpa lihat caption. Kalau sekarang di era sosial media, orang Indonesia itu kan ngegas, wah, padahal nggak lihat captionnya, itu dijelasin di caption. Nah, itu masih terjadi karena stigma bahwa boy band model terjun ke model itu jual tampang, tanpa mereka mau mendengar dulu lagunya, tanpa mereka mau tahu dulu story behind the songnya atau bagaimana memproduksinya. Ini kita jual tampang, nggak ada yang mau muterin. Jadi kita sempat ada promo-promo radio gitu. Ya kita sempat nanya gitu, diterima promo radio. Tanya lagu kita, udah gimana responnya? Kadang-kadang penyiarnya nggak tahu kalau lagu kita udah ada di situ gitu. Emang ada ya, udah diputer ya? Nggak masuk di situ. Jadi stigma itu tuh segitu besarnya kita harus mematahkan stigma. Akhirnya tujuan utamanya tahun itu adalah awalnya kita bukan untuk memperkenalkan lagu bagus atau memperkenalkan karya. Kalau band lain menurut gue agak lebih easy going. Kenapa? Lu tinggal bertarung memperkenalkan karya. Kalau kita harus terjun ke medan perang untuk mendapatkan kepercayaan dan menjawab kesirikan orang. Itu setahun manggung ditimpukin, radio nggak ada yang muterin, sama sekali. Itu di tahun-tahun pertama lah ya? 99 sampai 2000. Oke. Benar-benar titik booming Elemen. Terus ya di 2000 itu ternyata vokalis Elemen yang pertama yang bareng Lucky, almarhum Roni Setiawan, mengundurkan diri. Jadi kita tuh harus mencari lagi vokalis lagi karena memang Elemen dari awal konsepnya kan 2 orang. Sampai akhirnya dengan proses agak panjang dan audisi segala macam, akhirnya kita ketemu Ferdi. Nah, dengan masuknya Ferdi membawa konsep yang berubah juga akhirnya kan. Kalau dulu mungkin di album pertama Elemen musiknya agak lebih light pop gitu ya, light pop yang dominasi keyboard dan piano lebih dominan daripada gitar. Nah, pas Ferdi masuk gabung,
karakter suara berbeda, karakter timbre vokal beda. Secara musik juga akhirnya kita mencoba bergeser, gitar agak lebih dinaikin dikit gitu untuk konsep albumnya. Karena di Indonesia saat itu era-era band itu adalah gitar agak lebih dominan. Akhirnya kita buatlah album Persembahkan Nirwana. Itu ada Persembahkan Nirwana, Pergilah Adinda. Setelah Ferdi masuk dengan konsep yang berubah dari album pertama yang lebih light pop gitu, alhamdulillah radio udah mulai memuterin. Tapi kalau di Timbukin masih Timbukin ini masih berlanjut, masih chapter 2, tapi tidak separah yang pertama. Kalau yang pertama gue manggung di Taman Ria Senayan juga dilempar kangkung. Nah, pokoknya mental, manggung tuh kita jadi deg-degan gitu. Jadi kalau album kedua sudah mulai mau, ya oke lah, lumayan lah. Kalau album pertama kita tur di, gue inget di mana ya, Jogja kalau nggak salah, di kampus mana gitu manggung. Bus kita tuh baru masuk kampus gitu buat loading sama check sound, kebetulan pas siang, ya jam makan siang atau jam istirahat, banyak mahasiswa lagi keluar, itu gondrong-gondrong. Pas ngeliat bus kita, itu mahasiswa pada ngacung, banci, homo, bangsat lu semua. Itu ke bis kita. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya adalah gini, mentality. Menurut gue mentality, stigma yang akhirnya kita belajar dari album pertama, akhirnya kita mulai di album kedua, bagaimana kita harus bisa menjelaskan public speaking kita bahwa kita ini band, segala macem dengan konsep kayak gini, itu perlu proses panjang. Album kedua alhamdulillah waktu itu ternyata sampai setelah mau diterima radio, yang muterin pertama adalah Hard Rock FM. Hard Rock FM waktu itu masih menjadi salah satu barometer radio di Jakarta. Kalau Hard Rock FM bisa muter, berarti yang lain bisa ikut. Mulai pelan-pelan gitu ya, tapi tetap masih ada lah yang stigma itu nggak gampang memang matahinnya. Tapi udah mulai main di TV, album itu juga udah terjualnya, waktu itu dapat Golden Award itu penjualannya di atas 250.000 kopi. 250, era itu penjualan nembus 100.000 kopi itu setengah mati. Makanya gue nggak bahas di album pertama, karena album pertama kita nggak usah ngomong penjualan, percaya aja kagak. Album kedua 250, alhamdulillah udah mulai ada radio, sudah mulai ada TV. Gitu. Tapi ya TV tetap dengan banyak underestimate juga lah gitu ya. Mulai tapi ada tour yang belum terlalu besar di album kedua. Kalau lu tanya mulai ngerasain peaknya adalah sebenarnya album ketiga. Album ketiga which is itu adalah kontrak album terakhir dari itu paket trilogi. Ya, di saat sebetulnya Elemen ada di fase yang udah nothing tulus. Maksudnya gini, kita udah ngerjain 2 album pertama, ternyata sampai album kedua masih belum sesuai bayangan kita, walaupun secara penjualan alhamdulillah lagu udah mulai diputar di radio, orang sudah mulai ada yang ngeh tentang ada band di Indonesia namanya Elemen. Bahkan album kedua udah mulai dirilis di Malaysia. Tapi secara apa yang kita bayangin itu masih jauh gitu ya. Nah, album ketiga sebenarnya produksinya udah mulai nothing tulus. Itu malah sudah di fase yang secara produktivitas udah nggak sengoyo album kedua. Kalau album kedua itu ada angernya. Ada anger karena kita pengen ngebuktiin kita ini band, bukan boy band atau sekedar model yang jual tampang gitu. Nah, album kedua tuh ada angernya, pengen membuktikan sesuatu. Album ketiga malah sebetulnya sudah tidak ada anger itu, malah lebih nothing tulus. Karena kenapa? Ini kontrak album terakhir, mau nanti sukses apa enggak, ini sudah ada sedikit persiapan dari masing-masing anak untuk setelah rilis mau mulai melanjutkan kehidupan masing-masing lah. Gitu. Jadi udah tidak ke situ gitu. Udah mimpinya udah bukan buat ke situ. Jadi selesai, yang penting selesaiin kontrak 3 album, habis itu ya udah lanjutin hidup masing-masing. Jadi ngerjainnya nothing tulus. Rahasia Hati itu gue cuman one take kalau nggak salah itu. Pokoknya santai banget ya, nggak ada moyo-moyonya tuh album. Ternyata pas hari itu di launching di Hato Cafe, hari itu kita langsung dapat double platinum karena penjualannya sudah di atas 750.000 kopi. Oh, singlenya Rahasia Hati. Rahasia Hati. Gak ada. Kita hari itu launching, kita dapat double platinum. Anak-anak masih nggak percaya. Paling settingan, biasa lah. Namanya
label, pingin naikin branding atau apapun di Indonesia ini semua bisa di-create. Semua bisa di-create. Paling sedikit bisa bikinlah 705 double platinum, yang penting ada beritanya. Kita masih nggak percaya. Tapi kita baru ingat bahwa ternyata itu album atau single itu meledak. Setelah itu ternyata kita langsung dapat jadwal manggung itu yang tadinya kalau album pertama manggung ya sebulan sekali gitu ya, atau setahun nggak lebih dari 20 lah ya. Pas album kedua udah mulai ada yang namanya sebulan 4 kali. Nah pas Rahasia Hati itu berentet tuh, berentet yang mungkin kalau hari sebulan itu ada 30 hari, kita bisa manggung 32 kota, 32 gigs. Baru kita ternyata kita terkenal ya gitu, baru enggak tuh sebetulnya di situ. Maksudnya baru ternyata lagu kita diterima orang. Turning pointnya adalah di situ sebenarnya, Rahasia Hati. Di saat kita ngerjainnya sebenarnya udah nating tulus, nggak ada ngoyonya, udah lebih, kalau bahasa lebih apa namanya, ilmu lebih tingginya mah lebih ikhlas ya, lebih legowo, lebih ikhlas ngelakuin sesuatu ya. Ternyata Tuhan ngasih jalannya ini sesuatunya. Udah dari situ. Terus kenapa lu bisa memutuskan untuk berhenti sejenak Di dari 2008 dari Elemen Yes? jenuh, karena kita tidak ada jeda sama sekali dari 2003 sampai 2008. Ya tadi yang gue bilang, sebulan ada 30 hari, kita paling sedikit manggung 34 kota atau 34 gigs. Pernah kita sampai 42. Jadi kalau kotanya deket kadang-kadang satu hari 2-3 gigs, dan itu terus berlangsung. Belum itu di 2008? Dari 2003 sampai 2008. Terus belum kalau ada TV acara, jadi di antara jeda-jeda jadwal tur. Kalau band zaman dulu kan, nah ini yang nggak dirasain sama band zaman sekarang. Band zaman dulu tuh kan ada yang setiap band itu di mana ya, lagi lumayan animenya lagi mulai naik, kita mulai tur, disponsorin rokok. Band zaman dulu tuh ada tuh yang tur sekali jalan 30 kota, 25 kota, 50 kota. Kalau band sekarang kan nggak ada, paling jalan satu kota atau 10 kota tapi weekend. Kalau dulu tuh yang naik bis semua darat gitu. Nah itu tuh kejenuhan itu luar biasa. Belum kalau ada jeda kosong main TV, ditambah di tengah-tengah kepadatan jadwal, label sudah ngasih timeline untuk rilis album keempat, album kelima, di mana mereka bilang ini lagi bagus nih, harus rilis lagi. Ini album juga masih jalan, tapi udah harus kita timeline bikin album baru lagi. Sekarang lu bayangin bikin sebuah karya lagu untuk sebuah album depan, tapi dalam keadaan tour, pasti ininya beda lah. Ininya passionnya juga beda gitu, udah cara prakteknya beda. Kalau dulu album pertama kan beneran kita berusaha bikin karya, album kedua di studio, album ketiga lebih santai, album 45 kita kayak di Uber itu kejenuhan tingkat tinggi. Nama balik lagi, lu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun manggung atau bertemu dengan orang yang sama dari bangun tidur sampai mau tidur lagi setiap hari, dengan perjalanan secara fisik dan mental. Tur panjang itu kan makan fisik mental. Walaupun bis kita tuh udah bangkunya udah dicabutin, dijadiin kasur gitu untuk tur bis gitu, tapi akhirnya kita ego dan lain-lain itu juga semakin drama bandnya semakin banyak internalnya gitu. Makanya kalau band-band zaman dulu menurut gua lebih kuat mental. Kenapa? Karena mereka ngelewatin fase-fase di mana hantaman mentalitas dan fisik itu teruji di saat tur. Tur panjang itu benar-benar memakan fisik dan mental. Ribut tuh pasti ada, drama di dalam band tuh pasti ada, lelah secara fisik, lelah secara mental, kejenuhan tingkat tinggi itu pasti ada. 2008 lu memutuskan. Setelah nih lu memutuskan mundur gitu ya, kegiatan lu apa, Mas, di 2008 itu? awalnya tetap di musik, tapi jadi additional session player, entah untuk recording atau untuk live gitu ya. Sisanya karena gue basicnya dulu kuliahnya di arsitektur, gue sempat kerja juga di konsultan lah selama 2 tahun. Dari gue 2010 akhir sampai 2011 gue juga sempat di konsultan. Tapi 2014 sampai 2018 gue buka warung
warung lah. Kalau orang bilang kafe nggak kebagusan, warung nongkrong, dan gue jadi tukang masak gitu. Jadi lu emang bisa masak lo ya? Antara hobi dan nekat. Modal terakhir Tabungan dari elemen. ada beberapa putaran lah, pokoknya ini modal terakhir, ya udah masak. Kalau hobi masak memang dari dulu, tapi nggak jago-jago, cuman hobi. Kalau dibilang apakah gue bisa masak, enggak juga sih, hobi masak aja karena kebiasaan meng-create yang ada di kulkas aja, apa dibikin apa. Akhirnya gue nekat bikin warung lah di studio itu masak sampai 2018. Nah, semua orang kan pasti ada titik tertinggi, titik terendah. Menurut lo titik terendah lo setelah cabut dari elemen di mana? Fase mulai gue akhirnya merasakan yang real life, real people itu adalah pada saat sebenarnya gue resign dari elemen. Gue resign ke elemen, gue akhirnya sempat balik. Gue juga kan 2008 resign, 2009 gue divorce. Divorce ya, jadi fasenya agak beruntun. Akhirnya gue sempat balik ke Bogor. Gue tinggal balik ke orang tua, ke nyokap gue, tinggal sendiri kan waktu itu nyokap gue. Di situ gue akhirnya mulai ngerasain ternyata banyak loh orang yang cuman respect sama gue pada saat gue di elemen. Which is pada saat gue keluar dari elemen, gue nobody buat mereka. Tapi buat gue akhirnya mengenal karakter asli orang-orang sekitaran gue. Dimana kalau lu lagi posisinya di atas bagus, semua orang akan ngaku lu Saudara. teman gue, lu saudara gue. Tapi pada saat going down, semua ngilang. Nah itu fase itu dari mulai di saat tadi gue bilang di 2008 setelah resign. Tapi paling parah sebenarnya adalah pada saat gue cuma jadi tukang masak di warung. Gue jadi cuma tukang masak di warung yang ya gue segala selain gue owner, gue tukang masak, gue tukang cuci piring, gue tukang ngelayanin tamu. Dan di situ benar-benar gue ngelepas topi gue yang dulunya gue adalah elemen, gue udah emang gak pernah bawa-bawa itu gitu. Jadi kalau masih ada yang pun yang kenal bisa dihitung jari, tapi gue nggak bilang bahwa dulu gue musisi, nggak, gue beneran fokus sama sebagai tukang masak. Di situ akhirnya gue ngerasain yang namanya real life, bahwa orang-orang yang dulu di sekitar gue itu hilang semua, yang hanya menghargai, respect sama gue pada saat positioning gue lagi bagus. Tapi pada saat I'm going down, gue nobody buat mereka dan semuanya hilang. Mau temen, mau keluarga, nggak ada yang mampir ke warung gue. Nggak ada yang tetap merangkul gue sebagai ada, tapi bisa dihitung jari. Kalau perbandingannya bukan 1 banding 10, mungkin 1 banding 100 aja, enggak, 1 banding 1 juta. 1 banding 1 juta. Jadi dari 1 juta orang yang tetap ngerangkul gue, tetap terima apa adanya, paling cuma 1 orang perbandingannya. Yang lain. Dan gue lagi bener-bener ngerasain yang namanya fase hidup yang harus struggle, harus tetap terima apapun. Namanya jadi tukang masak, kerja, usaha hospitality ya. Punya warung kan hospitality, melayani gitu ya. Makanan lu nggak enak diomelin, gue dilemparin ayam, karena lu nggak enak, atau segala macam triki-trikinya orang, gue harus tetap senyum, tetap harus servis, difitnah, ayo. Itu era 2010 sampai 2015, itu fase terberat gue. Saat gue dimulai dari warung, itu hilang semua. Paling berat di November 2015. Oke. November 2015. Apa terjadi? November 2015 itu Selain lo divorce ya? Ya, divorce itu salah satu yang berat. Tapi yang paling berat adalah sebenarnya batin gue yang kena, mental gue kena. Gue sempet gimana ya ceritanya ya? Di fase dimana akhirnya gue marah dengan keadaan, yang maksudnya gue tetap berusaha untuk jadi baik sama orang, tapi dari 2010 sampai 2015 itu
Gue kayak diuji sama Tuhan tuh, digodok di kawah candra di muka tuh, bukan soal fisik tapi mentalitas dan batin gue untuk menerima bagaimana orang memperlakukan gue. Udah lagi jadi tukang masak aja gue tetap disirikin, tetap difitnah, tetap dibuat berita-berita yang nggak enak, tetap banyak yang dusuk dari belakang gitu ya. Banyak juga yang faktor yang tidak menghargainya. Kalau orang berantem gitu bro, berantem dipukul, bengkak, kasih es 1-2 jam hilang. Tapi yang namanya lidah, bahasa, itu kehantungnya sampai ke sini gitu. Bagaimana orang tidak respectnya sama gua gitu. Pada saat gua juga cuma jadi tukang masak di warung. Ya fase ekonomi jelas, elemen adalah main income gua. Pada saat gue tidak di elemen berarti ada yang berubah secara finansial. Dan semakin lama masuk 2008-10 sampai 2014 gue warung, bukan gue tidak menghargai rezeki, tapi untuk balik ke titik netral lagi nol itu gue perlu perjuangan luar biasa gitu ya. Nah pada saat gue lagi yang titik-titik yang sangat sulit itu, kasarnya gue mencoba minta pertolongan lah beberapa temen yang dulu ada di sekitaran gue, atau sekarang gue tahu dia mungkin lagi sesuatu jalannya lagi baik lah gitu, jalan Tuhan, jalan hidupnya lagi baik. Karena satu waktu gue pinjem 200.000 lah buat anak gue juga, buat waktu itu anak gue lagi buat ngirim anak gue yang di mantan bini gue gitu dari Cibubur. Gue tahu nih temen gue usahanya lagi bagus, batu bara. Gue pinjem 200.000. Boleh nggak, nanti gue ganti, gue mau ngirim ke anak-anak. Dikasih bro duitnya. Tapi sambil ngomong, makanya Dit, kalau udah miskin jangan banyak gaya. Duh. Iya, itu satu. Ya itu satu dari sekian banyak yang akhirnya gue harus terima, teman. Makin lama bukan makin ringan. Batin gue dihantumnya tuh dicoba sama Tuhan tuh makin dalam. Sampai gue tuh pernah jalan kaki dari Gading Serpong sampai BSD karena nggak punya duit. Gue pernah tidur di, kalau lu tahu Bintaro Exchange, di depan Bintaro Exchange di Pondok Aren itu ada satu masjid. Pas depan Bintaro Exchange ada masjid, gue pernah tidur di situ. Terus gue pernah tidur di, ada satu Indomaret 24 jam di Cilenggang BSD, gue juga pernah tidur di situ. Karena memang itu fase-fase terberat gue. Itu ya, sampai di satu momen gue sempet agak marah sama Tuhan. Tuhan maunya apa ya? Gue tuh sudah berusaha untuk survive, berusaha untuk membalikan semua keadaan, berusaha untuk tetap berbuat baik. Tapi makin gue berbuat baik, makin dihantam. Mental gue makin dihantam, batin gue makin dikenain nih. Tuhan memang kalau bercanda sampai bikin sesak lagi istilahnya. Ya gitu kan, gue sampai sempat parah gue sama Tuhan. Sampai nyaris gue menjadi orang yang tidak mempercayai siapapun akhirnya gitu kan, gelap lah istilahnya. Nah di satu momen ada, gue inget di November 2015, di saat mungkin juga fase fisik gue udah lagi lelah di warung, sekitar jam 1-an tapi warung gue belum tutup. Gue udah sampai di titik gelap, pingin nyelesain semuanya lah, pingin udahlah, gue udah nggak peduli lah hidup gue tahu akhirnya siapa orang-orang sekeliling gue, tapi batin gue udah gak kuat. Gue udah nyaris mau nyelesain semua. Bunuh diri? Iya. Otak gue udah dangkal lah waktu itu, pikiran gue udah dangkal banget lah gitu. Sampai akhirnya dari 2015 itu, dan jadi pada saat titik jenuh itu, drama-drama itu terjadi di dalam band. Sampai akhirnya Ferdi ngomong, "Sid, sorry, tadi gue salah transfer."